Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Desa Tanaroga dan Desa Mole menjadi desa sangat tertinggal di Kabupaten Ende. Penelitian ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula dan didanai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2024. Tim penelitinya terdiri dari yang pertama ketua, Pascalis Safari Surin. Anggota terdiri dari 3 orang, yaitu pertama Nya Andreas, yang kedua Mario Mayulis Nawa, dan yang ketiga Maria Silviana Leto Wotan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah, yaitu pada tahun 2023 Kabupaten Ende melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merilis status desa berdasarkan IDM tahun 2022, yaitu desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Desa Tanaroga yang berada pada Kecamatan Liu Timur dan Desa Mole berada pada Kecamatan Dori dikategorikan dalam status desa sangat tertinggal. Kedua desa ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Ende menunjukkan adanya ketimpangan dan kesenjangan yang cukup tajam antara kedua desa ini dengan desa-desa lainnya. Kesenjangan dan ketimpangan ini perlu diatasi dengan mencari tahu faktor-faktor penyebab kedua desa menjadi desa sangat tertinggal. Sebab dengan adanya faktor-faktor penyebab yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi sumber acuan membuat kebijakan untuk mengatasi ketertinggalan di dua desa tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menemukan, mendeskripsikan, dan mendalami faktor-faktor penyebab desa Tanaroga dan desa Mole menjadi desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Ende. Keboran penelitiannya bahwa penelitian pertama yang menyelidiki tentang faktor-faktor penyebab dua desa dikategorikan sangat tertinggal di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yang tentu memiliki karakteristik wilayah dan SDM yang sangat berbeda dengan daerah-daerah di tempat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, faktor-faktor ketertinggalan itu disebabkan yang pertama adalah faktor ekonomi, penghasilan per bulan, akses terhadap lembaga keuangan, dan yang kedua, faktor sosial, yaitu partisipasi masyarakat dan kemiskinan, dan yang ketiga, faktor infrastruktur, yaitu jalan desa, layanan kesehatan, layanan air bersih, jaringan komunikasi, dan yang keempat faktor pendidikan, dan yang kelima faktor budaya. Kelima faktor ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan desa Tanaroga masuk dalam indeks desa sangat tertinggal. Kemudian di desa Mole, faktor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan desa Mole terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama infrastruktur, khususnya akses jalan, yang kedua etos kerja masyarakat dan juga pemerintah desa, dan yang ketiga potensi lokal dan aksesibilitas pasar yang masih terbatas, dan yang keempat aksesibilitas terhadap lembaga keuangan. Kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi desa Tanaroga menjadi desa sangat tertinggal adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor infrastruktur, faktor pendidikan, dan faktor budaya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi desa Mole menjadi sangat tertinggal adalah faktor infrastruktur jalan, faktor etos kerja, faktor potensi lokal, dan aksesibilitas pasar yang terbatas, faktor aksesibilitas terhadap lembaga keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, pemerintah desa harus memfasilitasi lembaga keuangan untuk masuk ke desa dan menciptakan program pendidikan secara terus-menerus kepada masyarakat terkait dengan koperasi simpan pinjam dan pelatihan tata kelola UBSP. Kedua, pemerintah desa sudah seharusnya menghasilkan program-program pemberdayaan terhadap masyarakat untuk menanamkan pengetahuan tentang sistem pengelolaan UKM. Yang ketiga, pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk melahirkan program penguatan kapasitas para petani untuk menumbuhkan pemahaman tentang masalah pertanian sekaligus meningkatkan keterampilan dalam hal bercocok tanam yang baik dan mengelola potensi lokal. Yang keempat, pemerintah desa harus membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dapat dihentikan dan angka pengangguran dapat ditekan serta kemiskinan juga dapat diatasi. Yang kelima, pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah waktunya untuk memperbaiki kondisi jalan desa agar mobilitas warga lebih mudah dan lancar dalam mengakses pasar dan jaringan ekonomi di luar desa. Yang keenam, pemerintah desa juga harus giat mencari peluang beasiswa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menikmati pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Yang ketujuh,
Pemerintah desa, BPD, dan perguruan tinggi perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak negatif budaya tertentu dan mekanisme pelaksanaan budaya perlu diatur dalam peraturan desa. Nah, apa yang ditayangkan dalam video ini adalah dokumentasi yang diambil pada saat penelitian dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.